Mbak, saya mau minta tolong. Saya punya adik, itu wirausaha beras. Tapi mereka menjual beras oplosan, Mas. Saya tuh udah nggak tahan, saya tuh udah nggak kuat. Karena ada ulah mereka. Saya dan ibu saya, serta suami saya dan keluarga saya menjadi imbasnya, Mbak. Jadi imbas? Ya, imbasnya justru ke saya, Mas. Karena ulah mereka, semua tetangga-tetangga saya itu datang ke rumah saya, datang ke ibu saya. Mereka tuh komplain, marah-marah pada saya, pada ibu saya. Komplainnya malah kembas sama ke ibu? Iya, justru hal itu membuat ibu saya jadi sakit, Mbak. Mbak sebelumnya udah ada usaha buat, maksudnya ngasih tahu ke adik Mbak? Secara langsung ya, secara Mbaknya langsung ke adik-adik Mbak? Udah sering saya menasihati mereka, tapi mereka selalu memaki saya, memaki suami saya, bahkan memaki ibu saya. Itu warung mereka, Mbak. Oh itu warung Mbak. Itu siapa? Aku Mbak. Lihat tuh, ada yang komplain lagi kan, Mbak? Tiap hari seperti itu, Mas. Tiap hari Mbak? Iya. Oh jadi tiap hari tuh ada orang komplain kalau nggak ke Mbak ya ke sini begitu Iya. maksudnya? Coba aja, Mas. Sekarang Tapi lihat malah kan? dimarah-marahin sih Mbak? Ya begitulah, Mbak. Mbak, bentar Mbak. Itu yang pakai Bukannya Tio adik Mbak ya? Iya itu adik Mbak kan? Yang pakai baju hitam kan? Iya, itu adik saya sama adik ipar saya. Kan istrinya yang marah-marah dari tadi. Iya. Coba, Mbak sekarang lihat sendiri kan? Ini sih masalahnya udah serius kalau kayak gini penanganan dari mereka sendiri. Malah diusir sih? Itu tuh kelakuannya tuh, Mbak, tiap hari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ayo, ayo, ayo. Pak, apa kabar? Kasar banget Mbak. Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa Bu. Ya, Bu, ya maafin adik saya ya, Mbak. Apaan sih lu? Lu samanya kayak adekmu. Ibu dibantuin kok malah marah-marah sih, Bu. Ini Mbak, berasnya pakai pemutih Mbak. Mbak yakin udah coba? Bu bahasa apaan kayak gini? Mas, Ini perempuan, Mas. Dulu saya kayak gitu keterlaluan banget. Dia, Ya nggak dia nggak mungkin nuduh dong orang baunya juga beda. Saya ngerti. Pak besar ini masa kita mau macam-macam? Tio, kamu tuh sadar. Kak, kakak juga jangan gitu dong. Ini kakak mau pura-pura baik gitu. Hah? Pura-pura baik gimana? Pura baik sama Kakak kamu viranin aku supaya ini toko saya sepi gitu ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Kakak nggak tahu, aku sama Mas ini bekerja kayak gini buat kakak juga sama ibu. Ngerti nggak? Tapi Kakak jangan gini dong. Kakak namanya fitnah toko aku benernya kayak kalau gitu. kamu benar, itu nggak ada semua warga yang komplain ke rumah kita nih, ke rumah ibu. Kakak jangan gitu dong. Kita ini kan adik kakak. Harusnya kakak bantu kita dong. Bukan jatuhin kita Bantu? kayak gini. Bukan maksudnya jatuhin. Itu sama aja, Mas. Ini kan samanya fitnah toko saya. Apa-apa? Ya kan ini bawa kamera juga lagi. Apa Gimana pikir sih? seperti ini? Ya, karena saya tuh udah capek nasihatin kalian berdua. Makanya saya membawa Mas dan Mbak ini. Kakak tuh harusnya tahu ya, Kak. Yang kita lakuin ini buat keluarga. Kan Ya Allah, apapun alasannya Mbak, tapi kan ini bisa merugikan masyarakat yang beli. Mbak, Mbak. Sana. Udah, sana. Ya Allah, Mbak. Pak ini kan kalau kayak begini kan merugikan orang. Ya, udah, ini saya balikin berasnya nih. Ini saya balikin berasnya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya, Ya Allah. kamu tuh berdua ya, nggak bisa dinasihatin. Mbak, udah, biarin. Kasar banget sih teman tadi. Ya kan? Usirnya kayak begitu loh. Mbak sekarang lihat sendiri kan. Tapi ini permasalahan serius kalau misalnya orang-orang ntar warga yang beli ke sana kan bahaya ya, itu kan racun juga kan. Kalau untuk jangka waktu pendek sih nggak kerasa, tapi jangka panjangnya buruk buat tubuh. Kasihan tuh orang-orang. Mereka tidak menghargai saya dan ibu saya, Mbak. Sampai-sampai ibu saya sendiri
Sakit memikirkan mereka akibat dari ulah mereka. Tapi kayaknya tadi emang ada yang beda, Fat. Kayak memang dioplos berasnya. Gua nggak ngerti, cium, iya ketika gue cium kan baunya, itu tuh ada bau-bau nggak enak. Bau nggak enak. Untuk beras sekelas harga segitu ya, itu tuh harusnya nggak bau kayak begitu. Kalau dibiarin terus kayak gini, tadi aja ibu-ibu itu udah marah sama Mbak. Iya, ya gitu loh Mbak. Adik saya tuh, aduh, sama suami itu susah banget Mbak dibilanginnya. Mereka itu udah sejalan Mbak, suami istri. Siapa, Mbak? Suami saya. Kamu ngapain di sini? Ini Mas, ini. Siapa mereka? Ini tuh penyadarkan Tuti sama Tio. Apa sih urusan rumah tangga orang? Ayo pulang aja. Mas, kan di sini kita bener mau bantuin Mbak Ayu ini. Buat keluarganya loh, Mas. Mas, gini deh Mas, boleh nggak? Mas, boleh nggak gini saya ngomong sebentar Mas? Gini Mas, bukan gini Mas, tenang dulu di sini deh. Nggak enak Mas kalau kayak begini. Jadi di sini Mbak Ayu kan minta tolong sama kita untuk menyadarkan adanya yang bisa dibilang melakukan tindakan kecurangan dalam menjual beras. Udahlah, Mbak sama Mas ini nggak usah ikut campur. Ayo pulang, ayo. Loh, Kasir, istri Mas tuh dimarah-marahin sama orang, jadinya kena komplain, apalagi ibu. Saya nggak mau tahu. Mas, Mas, itu sama keluarga Mas loh, Mas. Kalau marah-marah. kok gue aneh jadinya sama suaminya ya? Sebenarnya Bu Ayu udah izin belum sih sama suaminya? Kalau dari email sih. Udah ngomong? Udah ngomong. Tapi kok suaminya malah nyuruh dia pulang? Harusnya kan dia ngedengerin kita. Suaminya harusnya kan, aduh. Dia tahu nggak ya sebenarnya tadi sampai ada yang dimarah-marahin gitu? Kalau menurut gue sih harusnya tahu ya. Itu bukannya Tio tuh. Ini mau nganterin beras apa sih tuh? Ya udah gini Fat, gue ikutin Tio mau pergi kemana. Lu di sini tanya-tanya warga ya tentang. Iya benar-benar. Gue cari info. Ya udah cepat berkabar. Iya ya. Jadi kita di sini akan mendatangi salah satu pelanggannya dari toko beras Pak Tio. Nah, alamat ini kita dapatkan dari email dan juga keterangan langsung dari Mbak Ayu. Rumahnya sih di sini. Assalamualaikum. Ibu, ini Bu Ros ya, Bu? Iya betul. Oh iya, kenalin saya Fatia. Iya. Saya ini dapat informasi rumah Ibu dari yang namanya Mbak Ayu. Nah, Ibu ini kalau nggak salah pelanggan toko berasnya Pak Tio ya? Oh Pak Tio. Iya, Bu. Tio yang tukang bohong itu. Tio tukang bohong gimana, Bu? Itu yang jualan beras suka dioplos. Ibu pernah ngalamin sendiri atau? Iya, sudah banyak di sini. Jadi berasnya tuh dicampur-campur gitu, Bu? Iya, dicampur pemutih. Oh si Tio itu? Iya, itu yang kita waktu kemarin beli beras. Yang berasnya dicampur pemutih. Ibu Iya. tahu juga, Bu? Tahu. Tapi orang-orang sini kan bilangnya juga sama kayak Ibu berdua ini. Udah pernah langsung ngobrol nggak sih sama Pak Tionya? Maksudnya ngasih tahu gitu, Bu? Ya udah. Terus? Kayak berasnya dibatin. Galakkan dia daripada kita. Ya Allah. Kenapa? Ada apa ini? Mbak, ini apa? Mbak, udah, ini apaan sih? Mbak, ngapain sih Mbak? Aduh, Mbak ngapain sih? Lah saya di sini lagi ketemu sama orang-orang, saya lagi nanya-nanya, kenapa? Ngapain nanya-nanya? Hah? Apa urusannya Mbak nanya-nanya? Itu urusan saya. Mbak nggak tahu urusan saya juga jangan ikut campur deh. Loh, saya kan di sini mau bantuin Mbak Ayu. pernah ngerasain susah nggak sih? Ibu kok ngomongnya Nggak gitu? ngerasain dihina orang nggak makan seharian? Nggak pernah kan? Jadi Astagfirullahaladzim. kalau nggak pernah jangan ikut campur. Ngerti nggak sih Mbak? Iya, Kenapa sih ribut banget ngurusin urusan orang? Iya, tapi apa yang dilakuin sama Mbak salah, Mbak. Ya tapi kamu nggak tahu masalahnya nggak tahu. Iya, tapi kan Mbak cari rezeki kan bisa dengan cara yang lebih baik, Mbak. Ah, jangan ikut campur lagi udah deh. Nah, ini Tolong kenapa sih? Mbak jangan ikut campur. Mbak, kenapa jadi kayak gitu? Udah dong, jangan sama kamera kita dong, Mbak. Pergi nggak? Pergi. Mbak. Pelan-pelan aja dong, Mbak. Mbak, kalau emang Mbak nggak salah, nggak usah marah-marah kayak gini, Mbak.
Saya kan cuma bantu ngingetin Mbak. Makanya lu jangan suka ngoplos beras. Apa lu? Hah, jangan ikut campur urusan gue ya. Lu tau nggak? Setiap lebaran siapa yang ngasih kalian bingkisan lebaran? Hah? Astagfirullahaladzim, pamrih banget. Mereka atau saya? Hah? Mbak, jangan gitu dong. Ini kenapa sih Mbak? Kalau Mbak emang nggak salah, kenapa harus marah-marah Mbak? Udah ya Mbak, kamu udah saya peringatin ya. Sekali ini lagi ya. Kalau ikut campur lagi urusan saya, awas kamu. Kasihan orang-orang, Mbak, ntar malah jadi sakit kok. Apa mau saya lebar kayak ini? Mbak kenapa? Mbak, iya, udah. Mbak, jangan kayak gitu, Mbak. Udah Mbak, udah dong. Udah, iya Mbak, udah ya. Malah marah-marah gitu sih. Ya Allah. Nyari rezeki nggak gitu-gitu amat kali. Iya Mbak, bentar pergi. Balik ke mobil aja, balik. Aneh deh, kenapa kayak gitu sih? Kan gue cuma ngasih tahu kan. Salahnya apa coba? Orang mengingatkan, aneh deh. Bentar. Tapi gue masih ngerasa kurang lengkap deh tadi informasinya. Nanya lagi kali ya. Gue lihat datanya dulu deh. Ini ada yang alamatnya deket sini nih. Sana berarti. Kita kesana yuk. Kita cari lagi rumah-rumah yang lain yuk. Iya, ini ada. Namanya Bu Nana. Bu Nana rumahnya deket sini. Setelah portal ini berarti. Yaudah yuk. Bu. Maaf Bu, mengganggu. Bu Nana bukan ya? Iya, betul. Oh, halo Bu, saya Fatia. Maaf nih Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya mau nanya-nanya boleh? Iya, silahkan. Jadi gini, saya mau nanya tentang toko berasnya Pak Tio. Ibu tahu? Jangan nanya-nanya itu deh, saya males nanyainnya. Loh, kenapa Bu emangnya? Saya ditipu sama dia. Ditipu apa? Itu apa? Berasnya dioplos. Ibu beli beras di dia, dioplos. Sama Ibu udah pernah coba dimasak? Udah. Terus perbedaannya apa sih? Nah, Oh. itu kenapa kalau bukan dioplos? Tapi Ibu pernah komplain belum ke tokonya? Udah pernah. Terus Duit gimana? saya malah dilempar. Astagfirullahaladzim, berarti sama dong kayak kejadian tadi. Tapi Ibu udah nggak pernah beli lagi ke sana akhirnya? Udah nggak pernah. Ya udah kalau gitu. Tadi saya lihat Ibu mau pergi juga ya. Ya udah deh, saya pamit Bu. Saya cuma mau nanya itu. Maaf banget Bu, saya ngeganggu. Sama-sama. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Oh, jadi mendingan kasih tau Mario dulu deh. Ntar gue telepon dulu. Kok nggak diangkat-angkat sih? Ya udah deh. Nunggu di mobil aja deh, nunggu di mobil. Ya nunggu di mobil aja deh. Yuk. Lokasi yang tadi sebelumnya udah dikasih belum? Lokasi yang tadi kita tanya Mas Bas aja kali ya. Soalnya belum dikasih sama Mario. Ya. Yuk, balik mobil aja yuk. Ini ngapain sih lah? Ini males. Coba samperin aja gimana? Pelan-pelan ya. Kayaknya tempat semen deh. Kayaknya tempat ini deh. Kok dia kayak ngasih bubuk-bubuk gitu? Astaga, jangan-jangan bener dia ngoplos emang. Astagfirullahaladzim, jadi selama ini benar kalau berasnya itu dioplos pakai pemutih. Istrinya datang. Itu dia, orang ini lagi wawancara-wawancara kan gak enak, Pak. Ya, makanya Bapak ngomong dong. Ya, tapi Bapak ngomongin, Bapak bilang kalau kayak gitu. Bikin kesel aja sih kakak kamu. Ayo cepetan, kita sudah kosong loh, Bapak. Aduh, kesel. Apaan ini? Astagfirullahaladzim. Bu, ibu tenang dulu, Bu. Ibu jangan ditarik kayak begini, Bu. Ibu jangan ditarik kameranya, Bu. Apaan sih rekam-rekam? Ibu, ya, ibu tenang dulu. Kenapa, Bu? Itu dong, apaan sih direkam-rekam?
Bu, Ibu tenang dulu, Bu. Kalian pernah ngerasain hidup susah nggak sih? Pernah ngerasain nggak makan dihina orang nggak sih? Kalau nggak pernah, jangan ikut campur urusan orang. Bu, tapi yang Ibu lakuin tuh salah. Ya nggak bisa itu. Gara-gara kalian semua ini, aku nggak makan, kalian tanggung jawab nggak? Bukan maksudnya kayak begitu. Kalian mau kasih makan aku nggak sih kalian? Bu, sekarang kalau orang banyak sakit, Ibu mau tanggung jawab nggak? Ya nggak bisa. Jangan urusin urusan orang. Jangan sok tahu kamu. Nggak pernah ada yang sakit makan beras saya. Nggak pernah. Kamu jangan ngada-ngada. Bu, Jangan ngada-ngada. tapi kamu. kita lihat sendiri tadi dicampur Nggak bubuk ada, apaan, nggak ada. Bu? Kalau nggak, Itu fitnah ya namanya. Bu, kita punya gambar kalau bukan fitnah, Bu. Nggak Ini ada. kita Siapa punya yang bukti. sakit? Coba, kamu punya bukti nggak ada yang sakit? Bukan begini, Bu, maksudnya. Tapi sama itu berbahaya, aja. Bu. Ibu Nggak ada bisa kena alasannya, sama hukum kalau aja. kayak begini, Bu. Ibu sadar nggak sih? Ibu tuh salah ngelakuin hal kayak begini, Bu. Kamu anak bawang jangan sok tahu ya kamu ya. Bu, bukan begitu maksud saya, Bu. Udah kamu sana. Bu, Ibu tenang dulu, Ibu. Jangan. Bu, iya saya ngerti, Bu, tapi... Bu, bisa kita ngobrol baik-baik. Ibu kalau misalkan ada orang sakit, Ibu mau tanggung jawab, Kamu Bu. nggak tahu. Ini Saya nggak kesehatan tahu. orang, Bu. Permasalahan saya tuh kamu nggak tahu. Maksud nggak tahu ya, saya ngelakuin ini itu buat masa depan saya, buat melunasin utang-utang saya. Emang Mas mau melunasin utang saya? Hah? Ya Allah, Enggak Bu. kan? Tapi caranya salah, Bu. Saya Nggak ada yang tekankan salah, lagi. nggak ada yang salah sama sekali. Udah. Bu, Ibu Nggak ada. Ibu kan perempuan, kasihan, Bu. Nggak ada. Aduh. Iya, 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 iya. Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Iya, tapi kan Pak, saya nih. Ya, Pak. Ya, kita pergi. Oh, ya udah, pergi. Cepet. Nanti kasih waktu dulu aja. Biar mereka balik lagi. Foto tempatnya dulu. Halo, Pat. Halo. Halo, lu di mana? Kenapa sih pelan-pelan ngomongnya biar jelas? Fat, serius, lu harus denger apa yang gue lihat, Fat. Lu harus denger apa yang bakal gue ceritain sama lo. Lu harus tahu apa yang gue lihat. Ya udah deh gini, mendingan kita ketemu aja dulu. Sekalian gue mau ketemu juga sama Mbak Ayu. Yaudah, kita koordinasi aja. Kita ketemuan di coffee shop aja. Yaudah. Ntar lu Sherlock aja. Siap. Yuk. Nah, ini Mario sama Mbak. Pat, gimana? Lah, ini dia. Oh, kenapa sih tadi kayak buru-buru teleponan? Gini, jadi gue ngeliat dia berhenti di gudang. Di gudang itu kayak tempat penyimpanan beras. Oh, penyimpanan beras. Terus lu lihat apa di sana? Dia ketemu sama orang bawahannya dia, dan bawahannya tuh disuruh kayak ngoplos beras, tapi pakai bubuk gitu. Bubuk apa gue nggak tahu. Bubuk. Bubuk, iya bener bubuk. Sekarang lo coba pikir, kalau misal beras, emang wajar kalau dioplos sama bubuk? Nggak mungkin kan? Kalau feeling gue nih ya, gue yakin banget kalau bubuk itu yang dibilang pemutih. Separah itu. Iya, gue ngeliat banget tuh, ada bubuknya. Dapat gambar kalau nggak percaya, lu lihat sendiri nanti. Bentar, gue telepon. Ini Mbak Ayu. Halo Mbak. Iya, kita udah sampai. Mbak di mana? Oh, itu bentar lagi nyampe. Sesuai sama yang saya kirim. Iya. Ya udah, saya tunggu ya Mbak ya. Iya. Oh iya, lupa gue bilang. Jadi tadi gue kepikiran buat ngebujuk Mbak Ayu. Kan tadi suaminya tuh nggak terima kan sama kita. Dia kayak menolak kedatangan kita kan. Nah, akhirnya gue minta tolong sama Mbak Ayu, gimana kalau misalnya kita libatin masalah ini, kasus ini sama ibunya juga. Siapa tahu kalau misalnya ibunya yang bantuin kita, kali ini bisa didengar sama anaknya. Ya jadi gue juga tadi sempat info gitu, dapat info dari tetangga-tetangga sih. Waalaikumsalam, ibu udah datang. Ibu memiliki. Ibu saya. Oh iya, ibu. Yaudah, mau pada ke mobil? Ya udah. Duduk dulu aja, duduk dulu aja. Duduk dulu aja Mbak. Udah Mbak. Gimana Mbak, udah coba diobrolin sama ibu? Udah. Mas, ini Mbak ya, memang yang Mbak lagi memasalahkan itu memang anak saya. Iya. Memang anak saya berbuat salah, dia ngoplok beras, dia ingin kaya seperti dulu lagi, tapi dengan cara mendapatkan uang yang tidak halal. Kita sih balik lagi ke ibu mau dibantu sama kita atau enggak, karena kita juga kasihan Bu ngeliat warga. Saya dapat info dari beberapa warga di sana, pelanggan-pelanggannya Mas Tio ya kan, katanya mereka juga udah curiga kalau misalnya itu semua dioplos berasnya. Mas, saya dan suami saya juga orang yang nggak punya.
Tapi saya sama suami saya berusaha untuk mencari nafkah yang jujur. Saya kasihan sama ibu saya. Ibu saya ini sampai sakit-sakitan. Ya Mbak, kita berdoa aja Bu, doain biar anak ibu juga mau sadar gitu sama perbuatannya sekarang itu sebenarnya nggak baik. Sabar ya Bu ya. Kita bakal bantuin kok ya Bu ya. Insya Allah kalau ibu doanya terus mulus, kita juga bakal coba bantu ya Bu ya. Yaudah kalau misalnya di sini ibu udah ngizinin, maksudnya untuk mengizinkan Mbak ikut sama kita untuk menyadarkan adik Mbak. Iya. Nanti urusan menantunya, nanti saya omongnya di rumah deh. Ya udah ibu tolong bujuk ya Bu, Iya, karena nanti kan saya sebenarnya bujuk, iya. iya Bu. Udah kalau misalkan ibu memang setuju, kita ingin membantu. Iya, Ya tolong membantu. itu dulu itu ya. Iya. Kalau misalnya emang keputusan kayak gitu, gimana kalau kita atur lagi strategi besok? Soalnya kita kan udah dapat lumayan informasi hari ini Bu. Nah yaudah gini aja deh Bu, mending ibu sama ibu Ayu, mending kita antar pulang dulu aja ya. Kita lanjutin besok. Nanti kita berkabar aja. Iya. Makasih Mbak ya. Yuk kita antar pulang. Bu, ada apa ini? Kok marah-marah? Nih, saya beli beras nih dari anaknya Ya kayak Allah. gini. Ini yang pakai pemutih. Ibu jangan marah-marah ke ibu ini dong, dia kan nggak tahu. Ibu beli beras ini di mana? Itu dari anaknya beras kayak gini. Apaan ini? Tio kan? Terus kenapa ibunya marah-marah ke sini? Orang dia ibunya, bilangin aja sama anaknya ini beras apaan kayak gini. Ini saya yang rugi nih. Ya Mbak. Apa iya ibu beli ya, di warung anak saya? Ya iya jelas lah di anak ibu berasnya kayak gini. Ya Allah. Ini lihat deh airnya nih, perlu kayak gini. Lihat. Mbak. Ya tapi kan nggak harus marah-marah di sini Mbak. Mbak tuh ya kalau mau Mbak justru minta tolong sama ibu, bukannya maki-maki ibu kayak gini. Minta tolong biar dia nasehatin anaknya. Mbak, ya saya kesini tuh saya ngomong sama ibunya biar dia ngomong sama anaknya. Ya maksudnya caranya kan bisa lebih sopan Mbak. Tapi sama orang tua. Apa-apaan ini? Tuh lihat, jangan kayak gini. Saya dibawa ke sini, beras kayak gini. Tapi jangan kayak gitu dong Mbak sama ibu saya. Orang lu, kamunya yang Mbak, nipu saya. Sekarang Mbak minta maaf sama ibu saya. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Nih, lu ambil beras ya. Sekalian lu gantiin duitnya sama gue. Gue nggak mau beli beras kayak gini. Gara-gara ada yang begini. Ya Allah. Makanya Bu, saya bilang juga apa Bu? Ini semua gara-gara Tio sama Tuti. Jadinya kita yang kena getahnya Bu. Pokoknya Bu, saya harus ngomong sama Tio. Harus ngomong Bu saya sama Tio Bu. Mbak. Mau kemana Mbak? Mbak, Ya. Ayo kejar. Tio, Bu, Tio, Ibu Ayu. Ibu Ayu mau ngapain Bu? mana Tio? Tio, kenapa? Jangan ribut-ribut di tempat gue ya. Hei Tuti, ini semua gara-gara kamu sampai ibu diomelin tetangga. Hei manusia sok suci. Lu ngomong situ sama tukang berasnya. Jangan ngomong sama gua. Kalau mau beras yang bagus ya juga punya uang yang bagus dong. Kamu tuh kalau dikasih tahu sama yang tua ya. Kamu itu ada ipar saya ya. Jangan sembarangan kamu ya. Jangan kurang aja sama saya ya. Kenapa kok kakak ipar? Kenapa harus kakak ipar? Kamu tuh harus mikir ya. Gara-gara kamu ibu saya sakit. Gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Emang gua apain ibu? Coba. Tapi Mbak nggak tahu kan kalau ibu Mbak tadi disiram orang di rumah, tahu nggak sih? Orang Ya, mana datang saya marah-marah. tahu? Mana saya tahu? Lu tanya sama tukang berasnya, jangan ngomong sama gua, lu jangan ribut di sini. Gimana saya nggak mau ribut? Ini semua gara-gara ulah kamu. Ibu saya sampai sakit, sampai diomel-omel sama tetangga. Bilang aja lu sirik sama gua karena gua sukses, karena gua punya segalanya. Lu tetap aja miskin. Ya. Gue walaupun miskin sama laki gue ya, masih tetap gue jadi berusaha jadi orang baik. Gue berusaha mencari nafkah dengan jalan baik. Dengan cara apa? Ganggu urusan orang gitu ya? Saya nggak ganggu urusan kamu ya. Ini kalian berdua bisa istighfar nggak sih Mbak? Istighfar Mbak juga Mbak. Ya Mas, gimana ya Mas? Dia kita ajak sadar aja. Yuk sadar, kita sadar. Yuk sadar, gue sadar. Gue sadar. Gini aja deh, lu mau beras berapa kilo? Sini. Boleh ngutang kok. Ayo sini. Maaf ya, maaf. Ayo sini. Maaf.
saya dikasih berapapun dari hasil beras kamu, gak bakalan saya mau, mendingan saya beli di tempat lain ya. Walaupun kamu itu saudara saya. aja belagu. Ya. Mbak tenang dong Mbak, ini kan kita di sini datang baik-baik, kita cuma ingin menyelesaikan masalah Mbak. Gak ada masalah di sini ya Mas, ya. Kalian berdua yang bikin masalah di sini. Mendingan kalian pergi deh dari sini. Pergi. Tenang dulu deh Mbak, Mbak, Basiran nih. Mbak, tenang dulu Mbak. Udah, Ya, kita pergi, kita pergi. Pergi. Ya, ya Mbak. Pergi. Ya, kita pergi. Istighfar kamu ya, istighfar. Kamu yang istighfar. Pergi. Ya Mbak, kita pergi Mbak. Mbak istighfar Mbak, lihat saya Mbak. Saya udah gak sabar Mas. Saya udah kesel ngeliat si Tuti. Istighfar Mbak, istighfar. Bukan gini caranya Mbak. Ya Allah Mbak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya udah gak tahu lagi Mas. Harus ngomong apa sama Tuti. Ya, tapi caranya nggak kayak begini Mbak. Ya Allah, kasihan ibu saya Mas. Ya Allah Mbak, kenapa di sini Mbak? Ngapain? Mbak, Rin kenapa kok bisa nangis gini Mbak? Ya Allah Mbak. Kenapa jongkok di sini sih? Mbak, saya udah nggak tahu lagi Mbak harus gimana ngomong sama Tuti. Kasihan ibu kalau ngeliat Mbak kayak gini, emosi juga. Tadi aja ibu sampai shock Mbak. Sepertinya kalau ngomong sama Tuti kita nggak bisa Mbak. Kita harus ngomong sama Tio. Halo, Jar, gimana? Lo ngikutin Tio? Mbak, kalau misalnya ada masalah gini Mbak. Dia di gudang yang kemarin. Oh yaudah. Yaudah, gue kesana. Oh, bukan siapa sih? Ya gue masih inget, ya gue kesana. Oke. Gini deh Mbak. Kalau kita nggak bisa ngomong sama Tuti, kita coba ngomong sama Mas Tio aja. Gimana? Sepertinya itu memang. Tadi siapa yang nelfon? Tadi Jerry Jerry. ngikutin Tio. Dia ada di gudang yang kemarin gue temuin. Udah. Kita Enaknya kesana sih aja. kayak gitu Mas. Iya. Ayo, nanti kita kan juga punya video, kita tunjukin aja sama Tio tentang perlakuan orang sama ibunya. Oke, sama ibu Mbak, sama ibunya Tio juga. Tadi lu pergi mana? Ya udah. Oh, sana. Lupa gue. Tio. Apa Max? Oh jadi begini usaha kamu ya? Apa-apaan lagi? Tio, kamu tuh nggak tahu ya, kamu tuh nggak mikir ya. Gara-gara kamu berusaha seperti ini, ibu kamu sakit sampai dimaki-maki sama tetangga sebelah. Mana sih campur begini-begini? Ya, tapi kan ini membahayakan warga. Tapi ibu lo itu jadi korban, tau gak sih? Lo mikir gak sih? Ibu lo tuh juga kasihan di sini jadi korban. Nah, dia itu juga nikmatin uang hasil dari penjualan beras ini. Sejak kapan saya pakai duit kamu ya? Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Dia pada lebaran, dia pada apapun, saya juga selalu memberikan kepada kamu. Kamu kok begitu sih? Jadi itu dari hasil uang seperti ini. Heran saya, ganggu semua aja. Tio, lu bisa ngobrol baik-baik gak sih kayak begini? Istighfar Tio, istighfar. Kamu itu adik saya, kamu harus istighfar. Kamu harus. Udah. Lo nyuruh sabar. Emang lo ngasih makan gua? Sudah. Ini urusan saya. Udah saya sama urusan keluarga saya sendiri. Semua apa yang saya dulu usahakan ini gak ada yang masalah kok sama ini. Ya mungkin orang sekarang belum bermasalah, tapi nanti ke depannya kan bisa bahaya ya, kalau anak-anak kecil yang makan. Sekarang lu tuh udah ketahuan kayak begini, kerjaan lu tuh nggak baik, lu mau gimana sih sekarang? Gimana? Sadar apa sih? Sudah. Sadar Tio. Kamu mau sampai kapan? Gua beresin ini semua. Gua kerjakan ini semua untuk beresin utang-utang saya. Saya punya kehidupan. Saya juga punya utang. Jadi saya punya kebutuhan. Kalau nggak begini bagaimana saya harus bayar utang? Tapi caranya salah ya, lu sadar nggak sih yang lu lakuin itu salah? Ibu lu tuh jadi korban, tau nggak sih? Lu perlu gambar, kita tunjukin gambar kalau ibu lu disiram air, mau dimaki-maki, mau ditampar. Tuh, gambar. Gua minta kamera satu tadi, yang rekam tadi. Lu lihat nih. Nih, tuh disiram air kayak begitu. Seribut mau ditampar juga.
Apa kamu nggak kasihan dengan ibu kamu, Tio? Dengan ibu, Tio, sadar kamu. Udah. Orang-orang tadi yang bikin ribut, yang bikin susah ibu, mana orangnya? Sini saya bayar semuanya. Lu tuh masih kecil ya? Lu gak ada urusan di sini. Sekarang mau urusan kita nih, kamu kakak aku, ya, mau terputus atau mau busuk uang semua? Jangan keluar semua, Tenang dulu, di sini udah saya itu dua. Di sini masih. Kak Ayu ngapain lagi sih Kak Ayu? Udah, apa keluar? Cepat keluar semua. Pergi situ kamu. Tunggu. Sorry. Udah, saya tidak keluar. Ini suami istri sama aja ya. Udah keluar semuanya. Udah, keluar. Ya. Udah yuk, kamera ntar rusak lagi. Ya gue cuma pengen ngingetin lu ya, Yo. Kalau suatu saat nanti warga datang nyari lu semua, lu rasain sendiri. Saya tuh nggak sangka dia sampai seperti itu sama saya. Suami istri tega ngelakuin kayak gitu hanya buat dapet materi aja. Ini warga yang beli ntar konsumennya kayak gimana ya, bahaya banget. Mana ibu tadi shock di rumah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini cuma belum ketahuan aja, Fat. Kalau misalkan warga udah jadi satu, kalau ada satu orang aja yang provokator, pasti kelar keluarganya Mas Tio. Gimana ya maksudnya? Ibu aja udah berapa kali ngingetin nggak didengar. Iya. Ya udah Mbak banyak doa aja deh buat adik Mbak. Coba tuh, sampai nggak menghargai saya sebagai kakaknya. Kita minta dia buat nuker itu barang-barang yang buat ngoplos. Pekerjanya maksudnya? Pekerjanya kita minta bantuan dari dia. Yakin kita ada kesempatan buat ngobrol sama mereka? Mereka pasti takut sama atasannya lah. Gue yakin, pasti di dalam hati nurani mereka ingin berbuat baik. Kalau kita aja ngobrol baik-baik, dia pasti mau. Iya Ntar udah. kita cari ini aja, timing yang pas ketika Tio nggak ada, biar kita bisa ngobrol sama itu pekerjanya, oke? Ya udah boleh, gue setuju kalau gitu. Mbak, gitu aja ya Mbak ya? Iya, Bu. Daripada harus ngomong sama Tio. Kasihan sama ibu saya. Ya udah, Mbak. Kita antar pulang dulu ya. Kita lihat kondisinya ibu tadi ya. Iya, boleh. Sekalian kita cek. Sabar ya Mbak. Iya. Udah yuk. Kayaknya nggak bisa deh kalau buat ketemu sama bawahannya hari ini. Ini gue telepon Fatih aja ya. Halo Fat. Iya nih, gue dari tadi ngawasin kan di gudang tadi. Tapi kayaknya Tio sama istrinya di sini dia standby deh gara-gara kasus kita datang tadi. Ya dia jadi makin standby. Dia makin awas-was gitu, dari tadi dia ngawasin mulu. Gue nggak punya waktu gue nggak punya kesempatan buat ketemu sama bawahannya. Ya udah gini aja, mending kita lanjutin besok aja ya. Ya udah gue langsung balik ke situ aja. Oke. Ya saya cuma pengen ngobrol sama Mas bentar. Gak mau terlibat, Mas. Mas, bentar aja Mas. Mas. Saya gini deh. Udah Mas, taruh dulu aja. Ini pasti berat kan. Mas kan sebenarnya juga udah tahu kan, kita beberapa hari ini datang ke gudang. Mas udah ngeliat kita juga udah ngeliat Mas. Kita lihat apa yang Mas lakuin di beras ini, ya kan? Mas pakai hal kimia akan dicampur di sini. Bener kan Mas? Mas, gak ngelakuin. Saya nggak mau terlibat. Ya makanya di sini kita nanya baik-baik Mas. Ini beras pakai pemutih kan? Kalau yang saya lihat di sini, Mas kan kayaknya orangnya terpaksa kerja di situ, melakukan hal kayak begini. Mas gak kasihan lihat orang-orang makan beras yang kayak begini? Iya, sebenarnya Mas, saya tuh bertolak belakang Mas ngelakuin ini. Berhubung saya butuh kerjaan buat makan sehari-hari Mas.
Mas ngelakuin ini gak kasihan sama perusahaan beras yang asli, sama orang-orang yang makan ini beras, yang anak-anak kecil yang mengkonsumsi beras ini. Mereka nanti tumbuh jadi apa? Sakit kayak gimana? Mas gak kasihan? Mas kasihan kan? Terus kenapa Mas mau sih? Kita nggak akan mengkasuskan Mas di sini. Karena kita lihat Mas juga terpaksa melakukan ini. Cuman yang ingin kita obrolin sama Mas adalah saya ingin mengajak Mas kerjasama. Kalau Mas merasa tertekan, Mas gak suka melakukan pekerjaan ini, saya minta sama Mas, bahan-bahan kimia itu tolong dibuang. Pemutih lah, pengawet lah, segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan kimia yang nggak baik, tolong dibuang, disingkirin di sini. Karena di sini sebenarnya kita berdua dan keluarganya Mas Tio itu juga berusaha menyadarkan Mas Tio. Jadi kita minta bantuan Mas. Kita juga butuh orang dalam. Mbak Tuti utangnya banyak Mas. Jadi dia kayak gini biar untungnya banyak. Dia maksa-maksa terus gitu. Makanya dia ngelakuin ini. Iya. Mas Tio suka diomelin juga sama istrinya. Suka diomelin? Karena permasalahannya dia nggak mau gitu. Jadi Mas Tio tuh sebenarnya juga tertekan melakukan hal ini. Yaudah mending Mas ikut kita itu ya bersihin ya, kita buang semuanya. Mas bantu kita ya. Ya udah cepet keburu datang nanti. Masnya nggak usah beras. Jerry atau Nay, tolong ya ini berasnya diamanin. Amanin dulu aja. Mana Mas? Mana lagi? Cuma ini doang? Cuma tinggal ini bener? Yakin Mas? Jujur deh sama kita. Kan nggak bohong. Gue buang aja. Cepet. Ini ada kamar mandi, gue buang aja deh. Ya Mas tenang aja. Jadi kalau Mas obat itu bagus. Makanya di sini kita minta tolong sama Mas. Kan di sini buat kebaikan orang banyak Mas. Gak usah takut di sini ya. Kalau ada apa-apa kita punya gambar, kita punya bukti. Jadi Mas santai. Kita nggak bantu dia. Gimana Pak? Udah. Ayo itu masih saja. Udah. Ya apa-apa. Biasa aja. Sekarang udah terbukti, Tio. Lu mau ngapain lagi? Bareng-bareng dia apa yang lagi dilakukan? Bahan kimia lu udah dibuang semua. Lu mau gimana sekarang? Udah sekarang. Cepat. Mendingan udah keluar asli. Keluar gimana? Capek tiap hari bikin terus. Pak, kita di sini tuh cuma pengen membantu Bapak biar sadar kalau yang Bapak lakuin ini tuh salah. Bodoh amat saya. Mbak, Bayu kan ada di sini Mbak. Saya Mbak, itu di rumah saya sudah banyak orang. Udah, banyak orang. Ya semua gara-gara lo ya. Gara-gara lo semuanya. Ada apa sih Mbak? Astagfirullahaladzim. Lo lihat kan? Itu istrinya. Anak ibunya. Jangan main hakim sendiri kayak gini kalau ada masalah. Kami udah rugi berat. Ibu, bapak-bapak jangan kayak begini. Kalau ada masalah jangan. Ini kan main hakim sendiri kalau kayak begini, Pak. Bu, ya Allah. Perempuan itu nggak kasihan kayak begini. Ya Bu kita ngerti, makanya di sini bantu. Udah rugi berat kami. Bu, sabar dulu, Bu. Sabar, Bu. Bukan gini caranya, Bu. Kami nggak sabar lagi. Kita kena semuanya. Udah rugi. Lu udah jaga mawar masih aja lu ngelawan lu ya. Jangan ibu saya maaf, saya minta maaf. Jangan maafin aku, Kak. Jangan maafin aku.
Saya janji, apapun yang menjadi kerugian para warga, saya akan ganti. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya menyesal. Minta maaf. Kita akan coba nanti mediasi lagi sama warga ya. Kita akan membantu, coba ngobrol sama Pak RT, kita kumpulin warga. Kita kalau bisa diomongin baik-baik, kita selesaikan secara keluarga. Tolong Mas, tolong. Coba ya. Iya. Gue bener-bener gak nyangka. Belum lama gue ngomong kayak begitu. Ternyata kejadian bener kan. Akhirnya para warga pada datang semua kan. Ini udah masalah serius, banyak keluarga yang dirugiin. Iya, dan untungnya sih kita tepat waktu datangnya kan. Coba kalau pas kita nggak ada kan, kita nggak ada yang tahu bakal kejadian apa. Ya ini sih bisa menjadi pelajaran buat kita semua di sini kan. Kalau yang namanya berjual beli, berbisnis, itu memang harus jujur. Tidak boleh bercurang ataupun mengoplos seperti yang dilakukan Mas Tio. Karena itu merugikan banyak orang dan dosa. Apapun alasannya, entah itu untuk membayar hutang ataupun untuk keperluan yang lainnya, sebaiknya kita mencari rezeki dengan cara yang jujur dan halal. Terus. Oke, kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba tunggu Pak RT dulu. Kita ke keluarga tadi.